Pilih kartu kali ini untuk ngeliat apa kabarnya dia. Ya, dia ini bisa mantanmu, bisa gebetan kamu, bisa pacar kamu. Oke. Apa kabarnya dia? Dan kita lihat apa yang dia pikirkan tentang kamu. Oke. Judge, balancing justice and compassion. Building blocks. Energinya yang aku rasain memang arti ya, tapi aku ngerasainnya agak sedikit chaotic. Sedikit ada rasa tertekan. Kita lihat. Two of Cups. Three of Pentacles. Ten of Swords. Three of Cups. Okay. Apa kabarnya dia? Dan bagaimana dia ngelihat kamu? Apa yang dia pikirin ke kamu? Okay. Yang tadi aku bilang, yang aku rasain di sini energinya agak sedikit chaotic. Oke. Chaotic itu energi yang tidak stabil. Aku ngerasa sekarang ini dia lagi banyak membuat pertimbangan. Ya. Makanya tadi aku bilang energinya agak sedikit kayak ada tekanan. Aku ngerasa dia lagi banyak membuat pertimbangan apa yang baik buat dirinya. Dia harus bagaimana, harus cara menempuh apa yang dia inginkan itu bagaimana. Dan ini bisa dalam hal apapun. Aku nggak bilang specifically ke kamu, tapi ini bisa untuk masalah kehidupan dia secara pribadi, kerjaan dia, apapun itu. Atau mungkin keluarga, whatever, oke? But aku ngeliat dia lagi banyak berpikir tentang kehidupannya, apa yang baik buat dia, apa yang harus dia lakukan, bagaimana caranya. Dan orang biasanya di dalam situasi seperti ini itu lebih banyak sendirian. Lebih banyak sendirian, lebih banyak mengisolasi diri. Bukan berarti harus pasti depresi, enggak. Tapi merasa butuh waktu sendiri untuk bisa lebih jelas melihat segala sesuatu. So I don't think now they're like, having fun. No, not at all. Okay.
Dan di sini ada building blocks. Aku ngelihat kalau dalam situasi kerjaan mungkin dia lagi dan ini aku rasa cukup besar nih efeknya. Building block di sini aku ngelihat keadaan dia sekarang, dia lagi merasa kok hidup gue begini-begini aja. Kayak gue pingin sesuatu yang lebih. Jadi dia lagi pingin entar mempelajari sesuatu yang baru. Bagaimana caranya supaya dia bisa mungkin dipromosi, dia bisa naik pangkat. Intinya yang membuat hidup dia lebih baik. Dari sisi keuangan, finansial. Kalau aku lihat, jadi bukan cuma finansial sih, dari segala aspek sebenarnya. Dia pengen menata hidupnya untuk lebih baik. Mungkin mempelajari sesuatu. Mempelajari di sini bukan harus ada hubungannya sama kerjaannya. Mempelajari di sini bisa jadi dia mempelajari, membaca buku-buku tentang self growth misalnya, atau mempelajari filsafat or whatever. Intinya untuk makanan dirinya dia, kepuasan pikiran dan emosional. Jadi aku ngelihatnya ini orang yang lagi pingin mengaktualisasi diri, sederhananya seperti itu. Pingin kehidupannya itu lebih berarti, nah itu lebih punya arti, lebih ada bobotnya. Jadi kayak dia lagi mencari purpose, atau mungkin dia sudah tahu purpose-nya dia apa, tapi mungkin dia masih belum tahu bagaimana cara mencapainya, misalnya contoh. Jadi di otak dia itu banyak sekali bermain hal-hal seperti itu. Oke? Nah ini yang aku nggak tahu. Nanti kita lihat di video lanjutannya tentang apakah ini kamu atau bukan. Karena yang aku lihat di sini, either dia lagi baru ketemu sama seseorang yang akhirnya membuat dia merasa dia harus lebih baik. Kadang kan kita ketemu orang yang kita benar-benar ngerasa nyaman, kita benar-benar ngerasa klik. Kita juga jadi pengen jadi orang yang lebih baik kan ya gitu. Kayak ada terinspirasi, ada sesuatu yang membuat kita jadi lebih pingin punya kehidupan yang lebih baik. Orang kalau yang lagi seneng-senengan, jatuh cinta atau kan begitu ya. Atau bisa jadi dia lagi single dan dia mengingat seseorang dan dia lagi berpikir bagaimana caranya bisa bersama orang itu. Kalau dia single, oke? Jadi aku belum tahu ini siapa. Ke video selanjutnya kita buka antara dia ke kamunya khusus ya, bukan ini kan kita tanya kehidupan dia. Aku ngelihat di sini dia merasa banyak hal yang dalam hidupnya harus dia benahi. Di Ten of Swords di sini, aku ngelihat bisa jadi ini state-nya dia. Bisa jadi ini state yang sudah lewat. Jadi aku nggak tahu ini yang mana. Makanya tadi aku bilang aku butuh konfirmasi nanti di readingan lanjutannya. Karena di sini aku lihat bisa jadi ini tentang masa lalu di mana dia merasa kehidupannya dia selama ini nggak ada artinya. Jadi dia pengen membuat kehidupan yang lebih berarti. Atau dia merasa sekarang dia ada di posisi itu. Dia ada di posisi yang dimana dia merasa kok gue nggak bisa dapat apa yang gue pingin. Dianya sendiri lagi ada di posisi itu, bisa jadi, oke? Mungkin dia merasa kayak udah banyak wasting time. Sedangkan umur bertambah terus, gue ini udah sampai mana, dan itu membuat dia lumayan stres. Ten of Cups, dia menginginkan pasangan hidup
Dimana aku lihat sebenarnya di sini dia sudah siap untuk berkeluarga lah intinya. Dan dia juga nggak mau pingin asal comot. Dia pingin orang yang memang bisa dia ajak untuk ya bahagia bersama gitu. Kalau menurutku dia nih orang yang sudah tahu sebetulnya dia tuh mau apa. Tapi dia masih bingung bagaimana mungkin caranya. Atau bagaimana ya intinya mencapai apa yang dia inginkan itu. Kalau aku lihatnya ke sana. Aku ngelihat sama sih sebenarnya masih sama seperti tadi. Aku ngelihat dia lagi nggak terlalu banyak action, ya, Four of Swords. Dia lagi mempertimbangkan baik buruknya, mungkin termasuk sama orang yang dia akan pilih atau yang dia pilih. Kalau kamu sedang pacaran ya dia mempertimbangkan apakah kamu cocok sama dia atau tidak. Apakah kalian punya mimpi yang sama? Apakah kalian bisa saling mensupport? Jadi kalau aku lihat dia ini lebih ke arahnya mikirin masa depan banget sebenarnya. Tapi dia juga nggak pingin seradak seruduk. Dia pingin benar-benar dia pikirin benar-benar supaya dia nggak nyesal. Gitu. Dan lagi-lagi aku ngelihat di sini dia lagi nggak banyak berinteraksi sama orang. Dia lagi banyak ya menyendiri, tapi bukan dalam artian belum tentu dia gini, karena ini general reading, ada sebagian dari mereka yang memang lagi dalam keadaan depresi, stres, tapi ada juga yang sebetulnya bukan stres, bukan depresi, tapi memang lagi banyak mikir, dan orang yang lagi banyak mau mikir kayak gitu sebenarnya memang bagusnya sendiri. Jadi kita tidak terdistraksi. Okay. Dia lagi fokus sama dirinya kalau aku lihat. Apa yang gue mau, apa yang gue harus lakukan, gimana caranya. Dia lagi banyak sekali fokus sama dirinya. Walaupun misalnya dia sama kamu pacaran, dia lagi nggak terlalu banyak mikir tentang relationship. Ada, bukan nggak ada sama sekali, ada. Tapi fokus utama dia adalah menyusun apa yang gue inginkan. Jadi kayak lebih reorganizing their life. Arahnya lebih ke sana, reorganizing their life. Iya, kuat banget karena di sini juga ada Three of Pentacles, ada Ten of Swords. Jadi kayak banyak, dia merasa sudah banyak waktu yang terbuang, tapi dia belum kemana-mana dia ngerasanya. Jadi kayak I need to focus on myself. I need to focus on my own world, hidup gue sendiri, dunia gue. Apa pencapaian gue, especially kalau dia cowok, ya dia pasti pingin merasa dia sukses, dia pasti pingin ngerasa dia kalau suatu hari dia menikah ya dia mampu untuk menjadi seorang suami dan seorang provider yang baik gitu, leader yang baik gitu. Jadi dia ngerasa kayak selama ini mungkin dia tidak mencoba melihat ke arah sana. Tapi
ya itu ada sesuatu yang kayak disesalkan sedikit ada. Seharusnya gue udah mikirin ini udah lama gitu lah. Kenapa baru sekarang? Wow. Oke, ya itu aja yang aku lihat. Kita lihat di video lanjutannya khusus ke dia, ke kamunya gimana. Oke? So seperti biasa untuk lihat video lanjutannya, buat kalian yang belum member, kalian member dulu, klik link di bawah yang ada di bawah video ini untuk join ke membershipnya. Oke? So guys, thank you so much for watching and I'll see you next video. Bye. Oke, sekarang kita ke nomor 2. Apa kabarnya dia? Dan apa yang ada di pikirannya tentang kalian? Kita lihat kabarnya. Oke, nomor 2. The Hermit, Page of Pentacles, Four of Cups, Hangman. Gossip, Between Worlds. Oke. Yang aku lihat di sini, ini adalah masa-masa lebih banyak dia merenung tentang hal-hal dalam hidupnya yang merenungi keputusan-keputusan yang dia ambil dalam hidupnya. Dan di sini aku ngerasain, ini kita bicara secara overall dulu ya, karena ini kan juga bicara tentang apa kabarnya dia. Dia banyak merenung tentang keputusan yang dia ambil, especially big decisions. Dia lagi mencoba melihat satu demi satu, dan aku ngerasa di sini ada penyesalan atas apa yang dia putuskan sebetulnya. Aku nggak tahu itu apa, but ada rasa penyesalan yang cukup mendalam yang membuat dia merasa dia jadi takut untuk mengambil keputusan. Sekarang ini dia lagi mencoba banyak mempelajari dirinya sendiri. Apa yang dia mau. Karena dia merasa kok pada akhirnya gue mengambil keputusan selama ini, kok justru apa yang gue mau gue nggak jalanin, kok malah bertentangan sih gitu loh. So makanya aku lihat di sini ada rasa penyesalan itu. Dan sedikit banyak, walaupun mungkin dia orang yang nggak gampang terpengaruh sama orang ya, mungkin. Tapi sedikit banyak menurutku ada orang-orang di sekitar dia, siapapun ya, mau temen, mau keluarga, intinya orang-orang di sekitar dia itu yang mungkin lumayan berdampak sama keputusan dia. Mungkin salah satunya, kalau ini mantan kamu, mungkin salah satunya dia menyesal udah ngelepasin kamu karena dia mungkin sedikit banyak terpengaruh sama omongan orang sekitar, teman baik atau keluarga. Ya kamu cek masing-masing, karena aku ngelihat kemungkinan besar orang sekitarnya ada yang gak suka sama kamu. Dan aku ngelihat
dia tuh ada sempat gimana ya, di satu sisi dia merasa dia pingin sama kamu, dia bisa lihat personality kamu, dia bisa lihat karakter kamu seperti apa, walaupun bukan berarti apa yang ada di kamu semua dia suka ya, bukan berarti seperti itu, tapi justru memang ada hal-hal yang mungkin dari diri kamu yang mungkin dia kurang serak juga dan diomongin sama orang sekitar dia ini. Jadi ada hal yang misalnya satu hal yang dia memang kurang suka dari kamu, dikomporin gitu loh. Orang-orang itu juga sekitar dia juga ngapain lo gini sama dia gitu loh. Jadi sedikit banyak kalau aku lihat ada kebawa. Jadi saat itu dia juga mungkin dalam fase dimana dia juga dia juga bingung sama sebetulnya nih gue mau lanjut atau enggak. Jadi saat itu dia sendiri pun lagi ada di masa di tengah-tengah, dia nggak yakin sama kamu, ditambah lagi orang sekitarnya juga ngomong tentang kamu yang membuat dia jadi saat itu ya jadi kayak udahlah ya mungkin mendingan emang nggak usah deh gitu loh, saat itu mikirnya begitu. Nah makin kesini dia makin ngerasa kayaknya gue salah ngambil deh. Mungkin ini sih kalau aku lihat kalau ada penyesalan seperti ini, mungkin ada sesuatu hal di diri kamu yang dia perhatikan selama ini. Kayak kok dia berkembang sampai sini. Jadi ibaratnya gini, kalau ini kartu, kalau ini pilihan hanya untuk kalian yang memang berkembang. Kalau kalian tidak berkembang, aku rasa ini bukan pile yang cocok untuk kamu sebetulnya. Oke. So aku lihat di sini mungkin dia melihat perkembangan kamu dan dia mulai bertanya-tanya dalam hatinya, kayaknya gue salah nih. Dan itu tidak ada campur tangan orang, dia sendiri merasa begitu. Kayaknya gue salah deh ngambil keputusan. Kok dia berkembang sampai begini? Semakin kamu berkembang justru semakin dia menyesal sebenarnya, karena dia melihat kamu ibaratnya justru kamu yang sekarang itu berubah banget, dimana dia ngelihat kayak harusnya gue masih sama dia, dengan dia yang kayak gini pasti hubungan gue sama dia tuh kalau masih ada pasti bagus gitu loh, makanya penyesalannya timbul dari sana. Oke. Emperor, Queen of Wands. Nah, setelah dia pikir-pikir lagi, ini aku ngelihat di sini kalau dia cowok kamu cewek ya. Kalau misalnya kamu yang cowok tinggal dibalikin aja. Aku ngeliatnya gini, gue bisa sebenarnya handle dia. Dulu mungkin dia ngerasanya terbalik. Kayak dia merasa dikontrol. Tapi setelah dia pikir-pikir lagi, setelah dia perhatikan lebih dalam, enggak kok, dia tuh orangnya bisa nurut kok. Cuman mungkin dia mikir gini, oh dia orang yang apa yang dia mau ya dia omongin, apa yang ada di kepala dia omongin gitu loh. So for him you are someone who speak your mind. Dulu dia merasanya kamu terlalu, kalau kamu cewek ya, dia merasanya dulu kamu terlalu maskulin, kamu terlalu controlling buat dia, atau you give him so much pressure gitu loh. Dulu dia mikirnya begitu. Tapi setelah dia pikir lagi, dia lihat perkembangan kamu sekarang, dia ngerasa sebenarnya mungkin dulu guenya yang nggak mampu untuk bisa making decision, guenya yang nggak bisa punya leadership, guenya yang nggak bisa dominant, guenya mungkin juga nggak bisa menuhin apa yang dia inginkan. Menuhin di sini mungkin selama ini dia, let's say ya, ini contoh doang. Mungkin dianya dulu fear of commitment, sedangkan kamu merasa kayak ini hubungan kita tuh gimana gitu. Dan dia menyadari bahwa
ya dulu gue memang belum berani sih ngasih keputusan. Seandainya gue lebih mantap sama diri gue lebih bisa yakin gue mau gimana, gue yakin dia bisa ngikut, dia bisa lebih nurut sama gue gitu. Dia ngerasanya begitu. Nah sekarang dia bingung. Gue harus gimana sekarang. Nah ini balik lagi, dia tuh kayak ada di dua dunia, di mana dia ngerasa menyesal karena apa yang dia lihat sekarang tidak seperti apa yang dia lihat dulu. Apa yang dia pahami sekarang tidak bisa dia lihat kemarin-kemarin. Jadi ada rasa penyesalan, ada rasa bingung nih gue harus gimana. Di satu sisi kalau aku lihat begini sih harusnya dia masih punya perasaan ya gitu. Banyak hal yang sedang dia coba pelajari, dia coba renungin kalau aku lihat sini. Mungkin kalau aku lihat dia juga lagi pingin mastiin langkah selanjutnya buat dia tuh apa. Ada rasa takut kehilangan, ada rasa takut memutuskan salah lagi ya juga ada. Terus juga mungkin ada hal-hal di luar kalian berdua, mungkin ya orang sekitar dia, keluarga dan segala macem yang dia harus hadapi juga kalau dia misalnya mau sama kamu. Mungkin orang tuanya kurang setuju misalnya. Jadi ibaratnya nih sekarang di piringnya dia tuh lagi banyak banget. Makanya dia cenderung untuk tidak mengambil langkah apapun karena memang kayak orang ini kayaknya menurutku ini orang cukup lama kalau ngambil keputusan sebetulnya. Keputusan yang dia benar-benar mau ya. Karena ini orang kalau aku lihat fear-nya banyak, juga mungkin tidak terbiasa mengambil keputusan besar dalam hidup gitu loh. Jadi ini proses pendewasaan dia. Salah satu bentuk orang dewasa itu kan dia mampu untuk mengambil keputusan dalam kesulitan, keputusan yang sulit gitu. Nah jadi kalau aku lihat di sini kayak masih dimasak sama dia nih. Dia masih mastiin gue tuh maunya gimana sebenarnya. Karena kalau aku lihat dia tuh sebenarnya bukan orang yang nggak tahu mau dia apa. Tapi lebih keyakinan sama keputusan itu. Banyak orang yang kayak gitu. Orang yang tahu sebenarnya apa yang dia mau. Tapi untuk memutuskan, melanjutkan, memilih apa yang dia mau tuh overthinking. Banyak sekali di pikirannya yang harusnya gimana ya. Apakah harus gini? Apakah ini udah bener? Nggak berani ngelangkah aja gitu. Nggak berani ngelangkah ya biasanya karena tidak terbiasa membuat keputusan sendiri. Nah bisa jadi dari kecil dia juga terlalu diatur at some point ya. Bukan berarti orang tuanya ngatur banget gitu, belum tentu. Tapi yang pasti orang tuanya demanding. Biasanya suka begitu. Orang tua yang demanding, anaknya juga jadi kayak mau nolak nggak enak. Ya udah ikutin gitu loh. Ada kemungkinan dia arahnya ke sana kalau aku lihat. Oke. So kita lihat di readingan lanjutannya apa yang dia akan lakukan ke kamu dan apakah dia akan maju pada akhirnya. Terus lebih dalam kita lihat tentang dia ke kamunya tuh gimana perasaannya dia segala macam. Oke? So guys, thank you so much for dan untuk kalian yang belum member, kalian bisa join dulu membernya. Kalian bisa klik link di bawah video ini untuk join ke membershipnya. Oke? So thank you so much guys for watching and I'll see you in the next video. Bye. Sekarang kita ke nomor 3. Untuk lihat gimana kabarnya dia ya. Lalu lanjut ke bagaimana dia ke kamu. Oke, kita lihat dulu gimana kabarnya dia nomor 3. Ten of Wands. The Devil. Wow. 5 of Swords. What happened with this person? Page of Cups.
Judge. Fork in the road. Kita lihat ini, nomor 13. Fork in the road, essential message, time to make a decision, considering the consequences as you prepare to act. Owning up to your obligation to make a necessary choice. Every choice has a consequence. You have arrived at a fork in the road and are being asked to come to a decision. Will you further your dreams by choosing left or by choosing right? Will you take the road less traveled or the one well worn by others who have come before you? This is your choice and yours alone to make. Circumstances and other people will not make it for you. Be present and do not avoid this junction, for it is an important crossroad. Take heart, as no matter which path you choose, you will have a rich and meaningful experience. Oke, so jelas banget di sini dia sedang dihadapkan oleh ini yang kita sebut dengan intersection. Kita sebut dengan dimana dia lagi ada di persimpangan jalan. Dia yang harus menjudge, harus memutuskan, dia yang harus memilih. Judge di sini bukan sesuatu yang buruk. We all need to judge something, to make a decision about something in order to make the right decision. So aku lihat di sini, aku nggak tahu decisionnya ini about what. Kita lihat coba. Ini decisionnya tentang apa? But for sure, this is a big one. What this decision is all about. About love. The lovers. Okay, so this decision is about love. Aku nggak tahu ya situasinya dia, why they have to kayak gini gitu. Maksudnya, kenapa orang tuh sampai harus kayak gini, bikin decision sampai sesulit ini? What their concern? Okay, maybe this is gonna be quite a long reading. Karena sepertinya ini orang lagi ada di masa-masa yang benar-benar pressured banget. Kenapa sih? Apa yang membuat dia ngerasa sulit sekali? Choices. Ace of Cups. Okay, this is interesting. Kita lihat apa sih sebetulnya yang membuat dia, karena dari kartu ini aku ngelihat dia dihadapkan dengan satu pilihan yang sulit buat dia. Mungkin buat mata orang lain enggak, tapi buat dia iya. Aku ngelihat di sini sebetulnya bisa jadi ini masalah tentang komitmen. Ya, aku ngeliatnya ada kemungkinan ini tentang komitmen. Jadi dia orang yang, kalau menurutku, dia orang yang takut
takut untuk komitmen, takut banget. Nine of Swords. Aku ngerasanya gini, kayaknya nih in the past bisa jadi dia cowok yang mungkin ibunya terlalu dominan, dan dia mungkin melihat kesamaan antara kamu dan ibunya, dan dia merasa dia sudah tidak mau hidup di dalam tekanan yang mana mungkin dulu ibunya itu terlalu mengatur dia, terlalu mendominasi dia. Tapi di satu sisi lain, dia memang punya real feelings. Dia punya real feelings gitu. Cuman dihadapkan dengan menurut dia ini perempuan-perempuan yang sama. Aku ngeliat dia cowok ya. Kalau cewek ya dibalikin aja. Dan itu membuat dia sangat stres. Dia nggak mau sampai dia membuat satu keputusan yang salah dan hidupnya hancur. Mungkin orang tuanya juga tidak dalam konteks yang hubungannya baik, atau kalaupun hubungannya baik, dia ngelihat bapaknya kurang bisa, ibaratnya dia melihat ibunya itu jauh lebih dominan. Kalau dia cowok, dia melihat ibunya terlalu dominan dan dia tidak suka sama perempuan yang terlalu dominan. Dia tidak suka sama perempuan yang gak bisa dengerin katanya. Dia terlalu ngatur, controlling dan segala macam. Dan dia melihat itu ada di kamu. Dia melihat kamu punya kapasitas untuk seperti ibunya. Walaupun mungkin bukan berarti dia menyamakan, aku pun tidak menyamakan. Tapi di mata dia tendensi itu ada. Jadi dia benar-benar dalam situasi yang sangat kebingungan. Aku gak tahu apakah dia ini orang masa lalu kamu, ataukah pasanganmu yang sekarang, atau dia cuma gebetan kamu. I don't know, okay? But yang pasti yang aku lihat di sini adalah ada luka dia tentang masa lalu yang masih membuat dia merasa. Aku melihat ada kemarahan, mungkin sama ibunya. Gini, orang punya kemarahan belum tentu nggak sayang loh ya. Belum tentu. Jadi jangan orang pikir, enggak kok dia sayang sama ibunya. Iya sayang ya sayang. Mungkin kemarahan itu cuma dia pendam. Mungkin dia nggak mau dianggap anak durhaka. Jadi ya udah dia ngikutin, tapi sebenarnya deep inside dia nggak mau. Banyak loh orang kayak gitu. Oke. If this happen to be you, kamu menghadapi orang seperti ini, apakah bisa dirubah situasinya? Bisa banget. Satu, kamu perempuannya belajar untuk lebih feminin. Nah, banyak orang tidak paham tentang how to be feminine. Mereka cuma merasa ngomongnya halus, pakai bajunya lebih perempuan, harus mengalah. Bukan. Feminine is about the energy. It's about empathy. It's about receptivity. Oke, penerimaan dan segala macam. Kalau kamu memang niat banget buat pengen banget sama ini orang, dan kelihatannya kalau aku lihat sih di sini jelas dianya juga beneran mau sama kamu. Tapi ada energi yang clashing antara kamu sama dia. Kalau kamu masih pingin sama orang ini, kamu pengen hubungan ini baik, kamu coaching sama aku ajarin kamu bagaimana jadi perempuan yang benar-benar perempuan secara energi. Oke? Karena sebenarnya situasi ini, ya energi itu nggak bisa bohong. Energi itu apa yang kita rasakan. Walaupun kamu merasa gue nggak gitu kok, ya mungkin kamu nggak sadar. Dia menginginkan orang yang benar-benar oke, betul dia punya problem masa lalu. Tapi mungkin nggak kamu bisa membantu dia untuk dealing with that? Bisa. Kamu coaching aku ajarin. Tapi ya enggak. Ingat ya, ngerubah sesuatu yang sudah ada bukan sekali dua kali jadi ya.
Keep that in mind. Jadi jangan datang ke aku dan bilang aku pengen berubah gini, dan sekali kamu coaching sama aku, kamu menganggap abis itu masalah kamu selesai. No, nobody can do that. Tetap biar gimana pun belajar itu sebuah proses. Tapi aku akan jelasin kenapa ini bisa terjadi, apa yang menjadikan dia melihat kamu sebagai rival, dalam artian masculine ketemu masculine, rival gitu loh. Tapi gimana caranya dia melihat kamu menjadi tempat nyaman, tempat aman buat dia, and secure, and dia ketagihan sama energi kamu, malah dia yang kepingin memiliki kamu, nggak ada gini-ginian lagi. If you want that, aku bisa ajarin. Tapi jangan harap itu bakal langsung tiba-tiba instantly kamu berubah. No, nggak ada yang begitu. Aku aja butuh tahun untuk berubah. Oke? Dan di sini jelas banget kalau buat aku ya. Dia sangat-sangat takut hubungan ini. Kalau kamu sama dia, menurut dia terus ada. Dia sudah berimajinasi ini yang akan terjadi. Gue gak akan bisa sama nih cewek. Gue pasti, hidup gue sama dia pasti berantakan. Dia sendiri juga nggak tahu gimana, karena di satu sisi ya dia juga tahu kamu orang yang begitu, dia nggak mungkin rubah kamu. Jadi trust me, sebenarnya lebih mudah perempuan mengerti laki-laki daripada laki-laki mengerti perempuan. Serius. Oke. Sederhana ini sebenarnya masalahnya. Di satu sisi dia punya perasaan yang cukup besar sama kamu. Dia merasa perasaannya itu real. Dia sadar kalau perasaan dia itu real, nyata, bukan kehaluan. Tapi di lain sisi, dia melihat antara kamu sama dia itu kalau disatukan susah, clashing energinya, nggak bisa. Yang ada nanti sakit dua-duanya. Berantem doang buat apaan? Bersama tapi isinya berantem doang buat apaan? Ya kan? Orang kadang memutuskan untuk tidak mau bersama bukan karena cinta itu sudah tidak ada, tapi karena hubungan itu terlalu toksik dan bisa menyebabkan mental breakdown. Buat apa? Orang kita mau berhubungan itu membuat kita malah lebih baik, kok malah kita lebih hancur. Buat apa kan? Jadi banyak orang meninggalkan hubungan bukan karena udah gak cinta, tapi karena gak sehat. Nah makanya aku ajarin bagaimana kamu membuat hubungan itu sehat. Dan one thing I believe that women actually is the pillar of a relationship. Women is actually the pillar. Jadi kalau si perempuannya bisa bahagia sama dirinya sendiri, dia akan menghangatkan hubungan itu. Okay, so just think about it. Karena yang aku lihat di sini situasinya dia tuh kayak nggak berdaya, kayak bener-bener gue udah nggak tahu harus gimana sebetulnya. Ini salah, ini salah. Satu masalah hati, satu lagi masalah nggak mau sampai hidupnya begini, the tower ini. Okay, so it's in your hand, ya, itu keputusan kamu. Ya aku lihat seperti itu. Okay, so kita lihat di video lanjutannya. Specifically apa kira-kira yang akan dia ambil, apakah dia akan maju atau tidak, kita lihat detailnya. Untuk kalian yang belum member, kalian bisa member dulu, karena untuk lihat video lanjutannya harus member dulu. Kalian bisa klik link di bawah video ini untuk join ke membershipnya. Okay, so thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye. Oke, sekarang nomor 4 kita lihat apa kabarnya dia, dan nanti kita akan lanjut ke bagaimana dia ke kamu. Oke, kita lihat apa kabarnya dia. The Sun, Page of Cups, Ace of Wands, dan Six of Wands. Okay.
Goddess. TikTok. Oke, so kalau aku lihat di sini sih keadaannya lagi bagus banget sih sebenarnya. Growth-nya ada, fokusnya ada, dan bahkan di sini juga ada 2 wands. It's a fire element, dimana aku ngelihat seseorang yang lagi lumayan mungkin melakukan sesuatu atau mengalami sesuatu yang memang dia passionate about. Dia lagi ibaratnya hidupnya lagi sesuai, dalam artian arahnya tuh dia sedang enjoying lah, intinya dia sedang enjoying hidupnya. Love. Oke, so kalau misalnya kamu lagi dalam hubungan sama orang ini, entah itu gebetan atau pacar, kalau mantan sih berarti aku lihat mantan kamu sudah gone, mantan kamu sudah ketemu seseorang yang dia mau, dan dia lagi dalam situasi yang justru menyenangkan buat dia. Feelings are mutual gitu. So kalau ini adalah mantan, forget it. Oke, tapi kalau kamu lagi menjalani sesuatu sama dia, lagi menjalani hubungan atau kamu lagi PDKT, aku ngelihat di sini dia PDKT pun kalau yang intens, hubungan pun lagi dalam kondisi yang baik-baik saja. Dia lagi menjalani hubungan ini dengan baik. Ya, dia senang sama keadaannya, dia senang sama experience yang kalian lalui bersama, pengalaman yang kalian lalui bersama. Wow, Ace of Pentacles, Ace-nya keluar udah 3 nih. Oke, so aku ngeliat di sini orang yang sedang mengalami satu fase baru dalam hidupnya, especially sih buat kalau kalian yang lagi gebet-gebet nih, kalau aku lihat nih, itu dia lagi happy, dia lagi ngerasa nemu kayak kesenangan, dan they are happy, he or she is happy with you. Two of Wands. King of Wands. Kalau aku lihat dia lagi banyak belum dalam konteks yang jauh banget, tapi dia lagi, makanya aku bilang ini kemungkinan besar masalah tentang kamu masih lagi PDKT ya, lagi dating, kemungkinan besarnya kamu ada di situasi itu. Dianya jelas, dia memang tahu dia pingin sama kamu, walaupun dia belum berani kalau untuk mikir terlalu jauh. Dalam artian mungkin kalian masih in early stage, dimana everything is just still, hormones juga masih yang high gitu loh. Jadi dia nggak mau sampai salah untuk menilai juga. Walaupun dia ngerasa, wah ini dia yang gue cari, karena kan kadang pikiran kita yang terlalu emosional, pada akhirnya kita nggak mampu untuk melihat hal-hal beneath the surface, ya kan? Makanya banyak orang yang pada saat PDKT kesannya gimana, udah dijalanin kok beda gitu kan ya. Nah, aku ngeliat di sini dia mencoba untuk grounding, mencoba untuk tidak mau terlalu high, which is good menurutku. It's very practical and very rational. Walaupun sebenarnya ya it's the sun, it's happiness, mungkin pernah ada obrolan kamu sama dia tentang maybe kalian juga umurnya sudah cukup untuk nikah,
pernah kamu mention misalnya ya, well I don't want to get married too late misalnya, itu menjadi salah satu pertimbangan juga buat dia. Apakah dia siap? Bukannya cuman masalah dia yakin atau enggak sama kamu, tapi dianya sendiri, dia ngukur diri apakah dia siap. If you are a woman, then this is about the man. He sees you as a goddess, that a woman who almost perfect, have it all, okay? Dan dia tahu he needs to at least prepare himself untuk meyakinkan diri. Kalau memang dia sudah yakin sama kamu, kan keyakinan itu bukan cuma sama pasangan ya. Keyakinan itu juga harus kitanya udah siap belum, bukan masalahnya kita mau apa nggak mau sama pasangannya, tapi kitanya sendiri secara mental, emosional, kitanya sudah siap belum untuk bisa punya komitmen jangka panjang. So I think dia sambilan jalanin sama kamu, dia sambilan ngeliat ke dirinya dia juga. Especially kalau dia laki-laki, dia juga harus ngelihat apakah dia sudah siap berkomitmen, sudah tidak akan sama perempuan lain, apakah dia juga secara finansial dia sudah ngerasa secure. Jadi ada hal-hal yang memang harus dia pertimbangkan. Tapi sama kamunya, aku lihatnya ya he sees you in a very high regards, okay? I have no doubt about it. Okay, kartunya bagus-bagus. Dan rasa yang aku dapat juga he's very happy and aku ngelihat salah satunya dia ngelihat ada kualitas di diri kamu. Plus kayaknya sih kalau aku lihat kamu itu tipe dia banget. Tipe di sini bukan hanya ngomongin fisik ya. Kayak ibaratnya maybe kamu secara fisik itu tipe dia. Terus mungkin secara intelligence juga menurut dia kamu cerdas, dan mungkin juga intelektualitas kamu bagus, diajakin ngomong nyambung. Terus maybe sexually juga sexual chemistry-nya juga bagus gitu loh. Jadi all in one package menurut dia gitu loh. Kayak dia tuh excited sebenarnya dengan ini tuh, dia tuh excited sebenarnya kalau aku lihat, tapi dia mencoba untuk slow down gitu. Dan itu banyak sekali dialamin sama laki-laki, dimana dia otaknya mulai jalan dan slow down, jangan terburu-buru, jangan terlalu excited dulu gitu. Sebenarnya laki kalau yang mampu berkomitmen sebenarnya maksudnya bukan orang yang mampu berkomitmen di sini, maksudku bukan orang yang asal-asalan milih pasangannya. Dia akan nggak mau terlalu emosional, karena dia sadar kalau dia terlalu emosional itu malah dia nggak bisa ngelihat hal-hal yang sebenarnya penting gitu loh. Dia nggak mau terlalu ngewaw, walaupun sebetulnya ngewaw juga gitu. Tapi ya dia mencoba untuk meredakan itu kalau aku lihat. Dan dia sadar bahwa ini cewek pengen ini. Ya gue tahu at the end of the day memang ya gue sama perempuan manapun ya memang harus begitu ujungnya. But dia nggak mau bikin diri dia pressure, tapi aku sih tidak melihat ada pressure di sini. Tapi dia tahu bukan berarti sesuatu yang harus manjang banget, nggak. Dia tahu, dan aku rasa dia juga di diri dia sendiri juga dia menginginkan hal yang sama kamu sebetulnya. Dia menginginkan hal yang sama. Dia juga tahu kalau mungkin usia kalian juga udah 30 something misalnya, atau late 20 misalnya. Dimana dia menyadari bahwa apa yang kamu inginkan buat dia sama sebetulnya. Cuman tetap aja kan ya namanya big decision, ada lah rasa gimananya sedikit. Tapi walaupun aku tidak melihat ada pressure di sini, tapi ya tetap ada gitu. Sebelum lu ketemu pasangannya, ya mungkin pressure itu kan tidak ada gitu ya. Tapi begitu udah ketemu, walaupun itu yang kita mau banget, tapi kan tetap ya lu dihadapi yang kemarin lu nggak dihadapin sama itu, sekarang lu dihadapin sama itu gitu loh. Jadi ya kalau lihat sisi itunya tetap ada. Jadi the clock is ticking, tik gitu.
In a way dia happy, in a way dia senang, tapi the other way ya dia tahu this is something that I need to focus, I need to really think wisely. Ya, aku ngeliatnya sih ya cukup sehat kok, nggak ada terlalu, bukan nggak terlalu ada masalah apa sebenarnya. Oke, so kita lihat di reading lanjutannya, dia ke kamunya spesifiknya gimana, akankah dia berpikir yang gimana, kita lihat di video lanjutannya. Buat kamu yang belum member, kalian bisa member dulu, kalian bisa klik link untuk join ke membershipnya di bawah video ini, untuk join ke member ya. Oke, so thank you so much guys for watching and I'll see you next video.